Yes, kembali saya dengan saya Agun Lasari Bona. Halo teman-teman semua, kembali yang simple atau kita gimana cara menggunakan state management menggunakan GetX ya. Sebelumnya kan sudah disinggung, udah belajar dasar tentang state management, tapi itu kan langsung pengenalan ya, langsung tiba-tiba langsung kayak gini gitu. Nah, ini kita belajar bener-bener paling dasar. Kita buat aja misalnya stateless di sini, namanya my app ya. Nah, kita buat UI-nya dulu sekarang. Di sini material app, kemudian home-nya kita pasang scaffold ya. Di scaffold ini nanti ada app bar, ya udah kita pasang app bar biasa aja. Kemudian kita pasang body-nya, nanti ada widget center yang di tengah-tengahnya itu ada teksnya. Misalnya angka 0. Ya, kita buat increment dulu nih. Angka 0, kemudian mungkin kita bakal gedein ya. Textile size-nya itu 35. Mungkin. Oke, ini angka 0, nanti di scaffoldnya kita pasang floating action button buat increment ya. Kayak gini aja, on press-nya nanti dulu. Nah, sesimpel ini ya.
Jadi kalau ini diklik ini akan increment. Nah sekarang teman-teman pasang dulu. Paspek YAML get X-nya ya. Kalau saya ini biar lebih mudah, ini saya pakai plugin ada yang namanya PubSpec Assist. Nah ini PubSpec Assist. Nah ini tuh jadi dia kalau kita mau ngeget nggak perlu kesini, kita cek nih versinya berapa gitu ya. Nah ini caranya mudah banget. Kalau kita udah install PubSpec Assist, jadi kita masuk ke main misalnya di sini, kita tinggal klik F1 aja. Nanti ada nih PubSpec Assist. Tulis aja kalau nggak PubSpec Assist nih yang add atau update dependensi di sini ya. Ini saya klik, nah tulis deh get gitu misalnya. Karena ini namanya get ya. Nanti dia akan mengget data paling stable, versi yang paling stabil yang paling terakhir. Jadi tinggal F1 di sini tulis aja get. Kalau kita enter nanti dia akan ngeget ininya di sini akan ngeget ininya apa namanya package-nya. Nah ini akan ngeget ya, dia akan ngeget sendiri itu extension dari VS Code. Kalau kita udah daftar nih, udah kedetek juga, jadi kita nggak perlu repot-repot buka ininya ya, terus kita buka ke installing dan masukin. Nah kalau kita udah punya getnya, sekarang kita coba paling gampang banget nih, kita coba masukin get dart. Jadi di sini kita misalnya kita mau punya variabel namanya count gitu ya. Ini mulanya dari 0 nih ya. Ini mulanya dari 0. Terus kemudian kita bikin fungsi buat increment.
increment atau tambah deh, add aja gini, nggak apa-apa. Tambah, misalnya kita mau count kita ini kita plus ya, kayak gitu. Ini. Nah, agar ini bisa diobservasi, ada yang namanya tadi kan kita belajar namanya reaktif ya. Buat dia akan selalu dipantau. Jadi kita harus bungkus dia, kita tambahin .obs agar dia bisa diobservasi nih. Jadi setiap ada perubahan di sini, kalau kita panggil fungsi ini, kemudian kita tambahin, nah secara otomatis ini tuh akan dipantau dan kita mau consume di mana? Misalnya di sini di teks ya. Ini kita bisa bungkus di sini. Di teksnya ini kita bisa bungkus, ada yang namanya mana nih? Kok nggak ada? Kita bisa ngebungkus dia dengan obx. Misalnya kita obx ya, yang ini obx dia pasang kayak gini. Nah kita pasang aja widget teksnya, kita cut, kita masukin di sini, kita save. Nah ini akan error, kenapa? Karena obx itu harus ada sesuatu yang akan diobservasi. Kalau di sini kalau kita cek nih dia akan mereturn sesuatu teks ya, tapi di sini nggak ada yang kita observasi state yang mana. Nah karena kita state yang di sini yang kita pasang obs-nya ini bentuknya count, jadi kita harus panggil dia count gitu ya. Jadi kita bisa panggil gini count. Misalnya kita menggunakan ini ya, string interpolation count. Nah seperti ini kita save. Jadi ini dasar banget ya. Jadi kita udah bungkus dia. Nah sekarang kita tinggal tambahinnya. Tambahinnya kita akan memanggil fungsi ini add. Kita save. Udah deh. Sesimpel ini. Kita refresh. Benar-benar simple ya. Jadi kita punya variabel, nah kita bungkus dia dengan obs agar dia variabel ini bisa kita observasi. Kemudian kita tambahin, nah function ini kita panggil aja di sini.
ini benar-benar simple ya. Kita mulai belajar dari dasarnya dulu. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar yang kedua nih. Kita misalnya nama saya Panjul gitu ya. Misalnya kayak gini. Kita akan membuat suatu suatu data. Misalnya di sini ada nama, pas dia diklik sini. Ini nanti dulu. Pas dia diklik di sini, idenya gini. Jadi ada nama. Nama saya Panjul misalnya. Si Panjul ini misalnya huruf kecil semua deh. Nama saya Panjul. Nah, pas dia diklik, Panjul ini hurufnya jadi besar ya. Jadi kayak besar, A besar, N besar, J besar, U besar, L besar. Jadi kita uppercase ya. Gimana caranya? Nah, kali ini kita menggunakan metode yang lebih rumit nih. Jadi kita di sini membuat suatu model, misalnya di sini, atau enggak kita bikin aja di sini biasa aja, nggak apa-apa sih kita buat model sini. Nah, modelsnya misalnya kita buat suatu file namanya orang.dart ya. Kita buat kelas di sini namanya orang. Di kelas ini ya, kita buat suatu variabel nama gitu ya, name atau nama sama dengan misalnya kita mulai awal-awal Panjul.
kita buat dia observer ya, observable. Jadi dia bisa kita import di sini getnya ya, agar dia bisa menjadi diobservasi. Kita juga buat suatu variabel, misalnya umur ya, umurnya misalnya 25 ya, kita juga bisa buat dia seperti ini. Kita udah buat kelas orang ini. Nah sekarang yang kita lakukan di main guardnya, di sini kita panggil kelasnya, misalnya buat nama variabel orang gitu ya. Sama dengan nama kelasnya, kita import dia kelasnya. Dia orang di sini ya, modelnya kita import. Oke, kalau udah selesai, kita udah punya nih kelas orang. Kita copy, kita masukin ke sini, kita akan menguppercase dia. Orang titik namanya ini kita akan ganti dia, nama .value nya kita akan uppercase, kita akan ubah nih ya. Kita akan ubah dia menjadi orang titik name titik value kita to uppercase. Nah jadi pas ini diklik, kita akan mengubah nama yang di sini menjadi uppercase. Oke, kita save. Nah, kemudian di sini yang kita observasi ini apa ya? Yang kita observasi adalah di sini, berarti kita ambil dari model kita. Ini orang titik nama ya, titik value-nya. Kita save, kita coba refresh. Ketika ini diklik, nah jadi huruf besar kan, Panjul. Nah ini kalau kita menggunakan sebuah model ya, jadi model ini langsung kita pasang observable. Gimana kalau misalnya ini kita nggak pakai, jangan di sini bang, kita nggak mau di sini,
ada observable di kelasnya. Kalau model ya model. Ya udah kita buat aja var nama, terus kemudian var umur. Oke, kayak gini. Nah, kita nggak pasang dia, kita komen aja. Kita akan memasukkan ke dalam konstruktornya. Misalnya kita buat dis titik nama, dis titik umur. Oke, udah selesai. Berarti ini kita nggak gunain ya get dartnya. Jadi kelas kita benar-benar kayak gini. Ini aja kelas sesungguhnya, tidak ada observable di sini, tidak dikasih observer. Nah, gimana cara menggunakannya nih orang ini? Nah, di main dart ini, jadi dia kan butuh sebuah konstruktor ya, nama. Misalnya kita pasang nih namanya, nama huruf kecil ya, misalnya Joni deh, kita ganti, dan umurnya 40 misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah kayak gini, kita akan membuat dia menjadi observable di sininya. Jadi kelasnya tidak observable. Gimana cara biar dia bisa di observable? Karena kita akan menggunakan OBX di sini, kita pantau. Umurnya misalnya 25, pas orangnya kita import. Kita coba refresh. Ketika ini diklik, nah jadi nama dis titik umur. Oke, udah selesai. Berarti ini kita nggak gunain ya get dartnya. Jadi kelas di misalnya. Nah, jadi bisa di observable karena kita akan menggunakan OBX di sini, kita pantau ya. Kalau ini udah selesai berarti kita punya orang di sini. Ini nanti dulu. Ini dari orang ini kita nggak bisa langsung nggak dapetin nama. Orang ini kita ambil value-nya dulu. Value titik namanya kayak gini. Value titik nama ya. Value titik nama. Nah, kemudian di buttonnya kita mau ngapain? Di buttonnya ini kita akan orang di sini memanggil kelas ini, kita model yang kita observable. Jadi model yang kita observable, kita harus mengupdate model ini. Nanti dapat nih model
kembaliannya ya. Jadi di sini model kembalian. Ya. Nah, jadi kita akan membuat hasil dari model kembalian dot namanya. Kita akan ubah model kembalian dot nama to string. Kita akan uppercase. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gini. Oh, ini bukan dari model kembaliannya, tapi dari orangnya nih. Dari orang. Orang nama. Value.nama. Coba kita kayak gini dulu ya. Kita update ya. Kita refresh dia. Nama saya Joni, diklik. Nah, jadi huruf. Besar ya. Kalau kita gunain model kembalian bisa nggak? Ya, orang ini kita ganti